Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi bertemu pada mata pelajaran seni budaya. Bapak harapkan kita berada selalu dalam kesehatan yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga kita dengan semangat beraktivitas, semangat belajar, terlebih untuk pelajaran seni budaya ini. Sebelum kita mulai pelajaran, kita akan berdoa supaya apa yang kita ajar, apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dan berguna dalam kehidupan kita sehari-hari. Terlebih pada saat kita mempelajari pelajaran seni budaya ini. Untuk itu, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Seperti minggu lalu, Bapak sudah memberikan materi tentang pengertian menggambar flora, fauna, dan alam benda. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan materi tersebut. Tetapi, Bapak harapkan kalian masih mengingat apa itu pengertian menggambar flora, fauna, dan alam benda. Apa itu objek-objek menggambar flora, fauna, dan alam benda. Dan juga Bapak harapkan kalian mengingat apa itu komposisi dalam menggambar, dan juga teknik-teknik dalam menggambar, dan juga tahapan dalam menggambar. Bapak harapkan kalian mengingat materi pelajaran yang Bapak berikan pada video minggu lalu. Jika kalian lupa ataupun ingin mengingat kembali, silakan klik link yang di atas ini. Jadi untuk mengingat pelajaran yang minggu lalu, kalian bisa dapat mengklik link yang ada di atas tadi. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang menggambar flora. Nah, kita pada materi ini akan mempraktekkan menggambar flora. Kita akan mencoba menggambar bunga, dan akan Bapak kasih tutorialnya atau tata cara kerjanya berikut ini. Baiklah, pertama-tama yang kita persiapkan adalah alat-alatnya, yaitu penggaris, pensil, dan terutama adalah kertas gambar. Dan jangan lupa pewarna hasil gambar kita. Pewarna yang kita gunakan dapat berupa pensil warna, krayon, ataupun spidol. Yang penting itu dapat mempercantik dari hasil gambar kita nanti. Sebelum kita membuat gambarannya, hal yang harus kita lakukan yang pertama yaitu membuat garis tepi. Garis tepi ini dibuat supaya gambar dapat berada di tengah-tengah kertas, dan juga garis tepi ini dibuat supaya menjadi bingkai dalam kertas supaya gambar kita semakin indah dilihat. Nah, untuk garis-garis tepinya sendiri terdiri dari 2 cm, bagian atas, bagian bawah, bagian kiri, dan bagian kanan. Itu berjarak masing-masing 2 cm. Setelah itu kita mulai membuat sketsa gambar. Pertama-tama kita membuat lengkungan seperti gelas. Membuat lengkungan seperti gelas. Ini adalah kelopak bunga yang akan kita buat nanti. Jadi ini membantu dalam kita membuat kelopak-kelopak bunga mawar nantinya. Gambaran ataupun sketsa ini kita buat dengan garis yang tipis supaya nanti dapat kita pertebal atau perjelas dengan pulpen ataupun dengan spidol hitam.
pembuatan sketsa ini sangat membantu dalam proses penggambaran flora atau penggambaran bunga ini sendiri. Jadi kita membuat ini dengan garis-garis tipis. Setelah sketsa sudah kita buat dengan garis-garis tipis, kita kemudian mempertebal atau memperjelas garis-garis sketsa tersebut dengan spidol hitam. Kalaupun tidak ada spidol hitam, bisa kita gunakan pensil warna yang hitam ataupun pena atau ballpoint yang berwarna hitam. Hal ini dilakukan supaya bentuk gambar terlihat jelas atau tegas. Itu akan mempermudah nanti dalam proses pewarnaan. Kita mulai menggabungkan garis demi garis berdasarkan sketsa yang kita gambar tadi, sehingga akan terbentuk gambar bunga mawar yang jelas, dan itu pun belum berwarna, tapi nanti setelah proses ini pasti akan kita membuat warna tersebut sehingga gambar itu menjadi lebih cantik dan lebih indah dilihat. Setelah kita sudah mempertebal garis-garis sketsa dengan spidol, kita hapus sketsa yang terbuat dari pensil yang itu berupa garis-garis tipis, sehingga yang tampil di kertas gambar kita nanti adalah gambar bunga mawar itu sendiri dengan garis-garis tebal. Setelah ini semua sudah kita hapus, kita akan mulai dalam proses pewarnaan.
Proses pewarnaan yang Bapak contohkan ini sendiri, Bapak menggunakan spidol atau dapat menggunakan pensil warna ataupun dengan krayon. Tetapi pada contoh atau tata cara pembuatan gambar flora ini Bapak menggunakan spidol karena mungkin anak-anak pasti mempunyai spidol di rumah. Tetapi kalaupun tidak ada, kalian juga dapat menggunakan pensil warna. Pada contoh ini Bapak menggunakan kelopak mawar atau bunga mawar yang berwarna pink. Nah, kalau untuk masalah pewarnaan ini Bapak serahkan kepada anak-anak. Jadi sesuai selera anak-anak, mau warna pink ataupun warna mawar merah, itu tergantung dari selera anak-anak. Jadi tidak berpatokan daripada contoh yang Bapak buat. Tapi proses pewarnaannya ataupun cara mewarnainya dapat dibuat sama seperti yang Bapak kasih contoh pada video ini. Setelah proses pewarnaan kelopak, kita langsung lanjut kepada proses pewarnaan kelopak bunga dan juga daun. Nah, di sini Pak menggunakan warna hijau muda dan hijau tua. Ini dikombinasikan supaya dapat terkesan warna gelap dan terang. Itu menandakan bahwasanya ada bagian yang terkena cahaya dan ada bagian yang tidak terkena cahaya.
setelah semua proses pewarnaan dikerjakan, maka hasil gambar flora kita sudah jadi. Dan inilah hasilnya. Bagaimana anak-anak? Sangat mudah bukan? Kalau kalian mengikuti runtutan tata cara yang tadi sudah Bapak ajarkan, mudah-mudahan kalian akan dapat menggambar flora dengan baik, khususnya menggambar bunga mawar ini dengan baik. Nah, ini adalah hasil karya yang tadi Bapak contohkan. Jadi Bapak harapkan kalian membuat tugas ini di rumah, menggambar flora ini atau menggambar bunga mawar ini. Kemudian pada saat nanti kita bertatap muka di sekolah, Bapak harapkan kalian membawa tugas ini. Jadi bisa langsung kalian kumpulkan di sekolah. Nah, untuk sementara Bapak hanya menerima tugas dalam bentuk foto saja. Jadi setelah kalian membuat gambar ini di rumah, kalian foto dan langsung kirim ke WA grup atau ke WA Bapak langsung. Jadi Bapak harapkan kalian semangat selalu belajar di rumah dan dapat menerapkan apa yang kita pelajari hari ini. Jadi untuk materi hari ini menggambar flora, maksud Bapak menggambar flora khususnya bunga mawar ini kita akhiri sampai di sini. Jadi semangat selalu, jaga kesehatan selalu, dan walaupun dalam keadaan belajar di rumah, kalian harus tetap semangat. Sampai jumpa pada video berikutnya. Selamat pagi.